Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Safa Dila Ridwan, biasa dipanggil Safa dari kelas A1 dengan presensi 31. Nah, hari ini aku mau ngelakuin sesuatu yang seru nih. Aku mau wawancara seseorang dan karena tema dari senior hari ini adalah tokoh inspiratif, hari ini aku telah mengundang seseorang. Siapakah dia? Kenalin. Halo, Perkenalan. nama saya Ridwan. Saya adalah ayah dari si cantik Safa Dila Ridwan. Oke, sebelum kita mulai ke pertanyaan yang pertama, sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Ayah tahu nggak kenapa aku tuh milih Ayah sebagai narasumber dari acara ini? Yang jelas sebagai seorang ayah, apalagi mempunyai seorang putri cewek, ya, perempuan yang cantik, Safa, pasti semua anak perempuan itu akan mengidolakan ayahnya. Sehingga dalam hal-hal tertentu seorang ayah akan menjadi sumber inspirasi dari anak-anaknya, terutama anak perempuan. Oke, kita langsung mulai aja ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya profesi Ayah itu apa? Silakan dijelaskan. Alhamdulillah, ayah seorang anggota TNI Angkatan Darat, sehingga masih bagian untuk bangsa dan negara ini. Dari sekian banyaknya profesi, kenapa Ayah tuh pada akhirnya milih menjadi seorang TNI? Kalau kenapa ayah dari seorang TNI? Sebenarnya waktu SMA itu ayah itu pengen jadi guru. Cuma seiring waktu itu ketika ayah melihat kok tentara itu gagah, terus kemudian berwibawa, akhirnya ada perasaan pengen jadi tentara gitu. Di awal-awal waktu di SMA itu ayah pengen jadi guru. Dan alhamdulillah akhirnya menjadi seorang anggota TNI. Selain sebagai TNI, Ayah juga punya usaha kan? Sekarang aja kita lagi ada di kliniknya Ayah. Sebenarnya usaha apa sih? Bisa saya jelasin? Gini, Mbak Safa Adila yang cantik. Jadi di TNI itu ada jurusan-jurusan. Ya kebetulan ayah itu anggota TNI tapi bagian kesehatan gitu. Makanya ayah kemudian kuliah yang linier, ngambil jurusan psikologi. Nah, setelah kemudian beberapa waktu selesai, di samping ayah bekerja seorang TNI, di waktu malam ayah membuka praktek psikologi. Nah, ini masih linier dengan jurusan ayah, karena di TNI itu banyak jurusan. Ada jurusan kesehatan, ada jurusan bagian hukum, ada bagian administrasi, ada bagian keuangan, ada bagian tempur, dan masih banyak yang lain gitu, Mbak. Usaha ini sendiri sudah berdiri sejak kapan dan nama usahanya itu apa? Biar sekalian promosi. Alhamdulillah, ini adalah sebuah klinik psikologi. Di dalam klinik ini nanti kita akan memberikan satu bimbingan tentang psikologi terhadap mungkin adik-adik, teman-teman yang mau masuk TNI, kemudian masuk Polri atau sekolah-sekolah ikatan dinas. Jadi speknya adalah kita memberikan bimbingan gitu, Mbak Safa. Nah, ini kita kerjakan sesi pagi, karena klinik kita buka itu di sesi pagi sama sesi malam. Nama kliniknya? Nama kliniknya adalah Klinik Psikologi 393. Oke, jadi dari pertanyaan tadi kan kita ketahui kalau Ayah ini punya dua profesi, sebagai TNI dan pengusaha bisnis. Nah, karena setiap harinya Ayah sangat sibuk, gimana sih cara Ayah membagi waktu antara dua profesi ini dan kesibukan Ayah dari pagi sampai malam itu seperti apa? Sebenarnya nggak begitu susah, Mbak. Kenapa? Setiap pagi ayah dinas dari jam 7 sampai jam 4 sore. Ya, klinik nanti dikerjakan atau dibantu oleh asisten ayah gitu. Jadi yang mengajar di sesi pagi itu ada teman-teman atau asisten ayah. Ya, ayah bekerja di sesi malam.
mulai jam 7 sampai jam 21 atau jam 9 malam, sehingga masih bisa kita mengatur untuk membagi waktu untuk TNI dan untuk bisnis ayah gitu Mbak. Bahkan di kesibukan yang sangat sibuk seperti itu ya, ayah masih bisa bagi waktu untuk keluarganya. Itu beneran patut untuk menjadi inspirasi ya guys. Oke, jadi dulu ayah kan pernah cerita di kalikunya ayah menjadi TNI, gimana daftar keterimanya, dan itu sangat memotivasi. Sekarang bisa ayah ceritakan ulang mungkin secara singkat aja. Iya. Untuk menjadi seorang TNI, sebenarnya tidak TNI saja, untuk menjadi apapun itu sebenarnya seseorang itu harus satu, dia harus disiplin waktu, disiplin ilmu, terus kemudian harus mandiri, kemampuan untuk berpikir yang baik. Terus ingat bahwa untuk mencapai sukses itu jalannya itu sangat terjal, sempit dan terjal, maka dibutuhkan orang-orang disiplin, orang yang mampu bertanggung jawab untuk dirinya, sehingga insya Allah nanti apa yang dia inginkan bisa tercapai gitu Mbak. Sehingga untuk menjadi sukses itu pada akhirnya harus berusaha keras sekali ya, dan nggak boleh menyerah. Nah, aku yakin sejauh ini karir ayah pasti nggak jalan mulus gitu kan, pasti ada masalah atau rintangan di setiap jalan yang ditempuh ayah. Nah, kalau ayah sendiri, gimana sih cara ayah itu menghadapi masalah-masalah seperti itu? Kayak ayah langsung menyerah atau ayah akan gimana gitu? Sebetulnya untuk sukses, seperti ayah jelaskan tadi, untuk sukses itu jalannya terjal, terus kemudian sempit. Maka ketika kemudian di tengah perjalanan kita itu ada hambatan, ada persoalan, ada masalah, itu sebetulnya yang membedakan itu adalah kemampuan diri kita sendiri Mbak. Kemauan kita untuk tidak takut dengan masalah itu, kemampuan kita untuk tidak berani menyerah. Itu ingat, setiap jalan menuju sukses itu terjal, yang membedakan itu hanya kerikilnya saja, kerikil besar atau kecil. Gitu Mbak. Oke. Pertanyaan yang mungkin berat kayaknya udah selesai, jadi sekarang aku mau ke pertanyaan yang santai aja. Ayah kan sekarang punya 3 anak ya kan, aku, adik, sama Mbak Vivi. Nah, apakah ada saran atau pesan yang bisa ayah kasih buat aku, adik, sama Mbak Vivi biar bisa nggak menyerah dan insya Allah menjadi sesukses ayah di masa depan tuh gimana? Amin. Untuk anak-anakku atau teman-teman yang lain, seperti tadi saya sampaikan, ayah sampaikan, untuk sukses itu perlu proses, ya kan? Dan saya ingin paling tidak ada salah satu dari anak ayah itu nanti yang bisa mengikuti jejak ayah. Itu kemauan ayah. Tetapi pada hakikatnya ayah menyerahkan semuanya itu tergantung sama anak-anak ayah. Nanti ayah tetap akan menyupport, memberikan motivasi, mendorong dari belakang, itu yang terpenting. Karena apa? Ayah tidak akan mungkin bisa memaksakan untuk anak ayah itu menjadi A, B atau C. Semua terserah sama anak ayah. Nanti ayah akan berusaha untuk menyupport. Itu Mbak Sana. Oke, sekarang kalau kita bicara dari cara pandang orang tua, mama sama ayah itu pengennya anak-anaknya ini jadi kayak gimana? Baik dari profesi di masa depan atau sikapnya dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin? Oke. Ayah ingin bahwa anak ayah itu menjadi orang yang satu yang pasti ya, dia harus disiplin. Karena kunci sukses itu disiplin, Mbak. Karena tidak ada orang di dunia ini yang sukses kemudian dia tidak disiplin. Itu satu. Disiplin waktu, kemudian kemauan untuk belajar tanpa menyerah, itu harus ada pada anak-anak ayah. Kemudian yang kedua, saya ingin anak-anak ayah itu menjadi seorang yang sederhana dalam sikapnya, tapi hebat dalam segi pemikirannya, dalam segi bisnisnya, dan apa-apa yang lain. Kenapa Mbak? Hidup ini harus hebat dan kuat gitu. Yang sederhana hanya sikapnya. Itu yang ayah ingin. Sederhana dalam sikap tapi hebat dalam perilaku dan tindakannya. Baik. Sepertinya pertanyaan yang rumit-rumit sudah selesai. Sekarang
Aku mau masuk ke pertanyaan yang lebih merinci ke pribadinya ayah sendiri. Sampai detik ini, apakah ayah itu merasa bahagia dengan hidup yang ayah jalani, profesinya? Oh jelas, bahagia sekali ayah. Walaupun ayah terlahir dari keluarga atau yang sangat sederhana, kemudian dari pelosok kampung desa yang sangat-sangat desa menurut ayah, sampai hari ini kita bisa hidup di kota Malang, terus kemudian bisa berkarir, kemudian mempunyai anak-anak yang sangat luar biasa, mempunyai istri yang hebat, gitu. Itu sebuah karunia yang menurut ayah sangat luar biasa, sehingga itu akan memicu ayah untuk selalu semangat, sehat, awet muda, dan bahagia. Hobinya ayah dulu dan sekarang apa? Apakah berbeda atau sama? Kalau bicara hobi, ayah itu sebetulnya nggak punya hobi yang spesifik, itu nggak ada, Mbak. Kenapa? Karena kita terlahir dari kampung, sehingga nuansa ketika itu di tahun 80-an itu tidak begitu kental. Berbeda dengan ketika orang hidup di kota, terus kemudian dia dihidupi oleh keluarga yang sangat mampu gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang hobi ayah itu sebetulnya itu apa ya? Membaca. Membaca itu pintu untuk apa? Untuk orang itu bisa menambah kemampuan daya pikirnya. Karena dengan membaca itu akhirnya kita perbendaharaan kata-kata di otak kita itu menjadi banyak. Nah, akhirnya apa? Orang itu hebat dalam kemampuan verbalnya. Karena ingat, bahwa orang hebat, orang pinter itu pasti salah satu cirinya adalah kemampuan verbalnya pasti bagus. Itu Mbak Safa. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Ayah kan katanya bentar lagi pensiun, 4 tahun lagi pensiun sebagai seorang TNI. Hal pertama yang ayah ingin lakuin setelah pensiun itu apa? Apakah bisnisnya akan tetap lanjut juga atau gimana? Harapan yang paling dalam dari ayah setelah pensiun ya pasti ayah satu pingin sehat, yang kedua pingin lihat anak-anak ayah itu menjadi luar biasa, kemudian mandiri, jadi orang-orang yang secara kemampuan itu melebihi ayahnya, melebihi mamanya, itu suatu harapan ayah gitu. Kalau di bisnis, di klinik ini pasti akan kita kembangkan. Kenapa? Ketika ayah nanti sudah pensiun, waktu ayah untuk ini itu lebih banyak, dan ayah yakin akan berkembang semakin pesat dan semakin pesat. Itu Mbak Safa. Oke, selanjutnya makanan favoritnya ayah nih. Apa? Kalau makanan favorit ayah itu apa ya? Ini Mbak Safa apa? Tempe penyet, terus kemudian terong penyet, gitu, sama kerupuk, sama nasi yang hangat itu sudah luar biasa menurut ayah. Khas orang Jawa sekali ya. Betul sekali Mbak Safa. Oke, ayah kan TNI ya. Sebagai TNI ini, hal apa yang paling ayah takuti? Sebetulnya kalau TNI itu dia ada yang ditakutkan. Kenapa? TNI itu dididik untuk menjadi hebat, kan begitu Mbak. Tapi ingat bahwa TNI adalah manusia. Ketika dia bicara sebagai manusia, pasti ada hal-hal yang ditakutkan. Kalau yang ditakutkan itu apa sih? Yang paling dominasi, bahwa ayah takut ketika anak-anak ayah itu tidak menjadi orang yang hebat, itu aja. Pasti sebagai orang tua kan gitu. Sebagai orang tua, ayah ingin anak-anak ayah itu menjadi luar biasa, menjadi lebih hebat dari ayahnya, lebih hebat dari mamanya, dan suatu ketika ayah udah tua, ayah bisa melihat anak-anak ayah itu menjadi luar biasa. Untuk maksudnya kayak ketakutan yang di pribadi ayah sendiri, misal kayak kegelapan atau mungkin perosotan gitu? Kalau di personality itu Mbak, ayah sebetulnya itu ini apa? Takut ketinggian, tetapi tidak begitu kuat, gitu. Tidak begitu kuat. Karena ketika ayah menjadi TNI awal-awal kita pelatih juga dari atas turun terus, ayah juga berani. Tapi seiring waktu semakin tua ini rasa ketakutan itu semakin menambah gitu. Tapi nggak ada masalah sebetulnya Mbak Safa. Oke.
Mungkin segitu dulu sekiranya semua pertanyaannya sudah selesai. Tadi itu sangat menyenangkan ya, dan banyak hal baru yang aku ketahui tentang ayah juga. Saya harap video ini bisa memberikan banyak motivasi kepada teman-teman di luar sana. Dan sebelum kita tutup, ayah ada nggak yang mau disampaikan buat pelajar SMA, terutama pelajar SMA Negeri 3 Malang, karena yang seperti kita tahu ya, masa-masa SMA itu berat banget, soalnya kan buat nyiapin ke kuliah dan masuk ke dunia kerja. Itu mungkin ada pesan atau motivasi? Oke, untuk Mbak Safa sama teman-teman di SMA 3 Malang, mungkin begini, bahwa belajar di waktu muda itu seperti apa? Belajar di waktu muda itu seperti melukis di atas batu, tapi ketika belajar di waktu tua itu seperti melukis di atas air. Artinya apa? Ketika masa mudamu, ketika masa muda kita hanya berpoya-poya, terus kemudian kita tidak pernah disiplin, terus kemudian kita masuk dalam zona yang aman-aman saja, hidup kita itu hanya enak-enak saja, tidak mau berusaha payah. Ketika tua nanti kita akan menyesal. Penyesalan itu akan datang ketika tua. Kenapa dulu waktu saya masih muda saya tidak disiplin waktu? Kenapa saya tidak mau belajar giat? Kenapa saya tidak mendisiplin diri saya? Kenapa saya dalam zona yang aman-aman saja? Karena banyak orang-orang yang sukses sekarang yang kita lihat itu, mereka itu tidak kemudian langsung dalam posisi yang enak, dalam posisi yang tinggi. Tidak, mereka berangkat dari bawah, dari satu tangga lagi. Proses ini yang sangat sulit dari hidup. Ingat bahwa hal yang tersulit dalam hidup itu adalah sebuah proses, dan tidak semua orang itu akan bisa melalui prosesnya dengan baik. Artinya apa? Pesan saya ke Mbak Safa dan teman-teman, tingkatkan belajar, disiplin waktu, kurangi bermain, kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingat, masa depan ditentukan ketika Anda masih muda, terutama di masa-masa SMA ini adalah masa keemasan. Karena ketika nanti teman-teman atau Mbak Safa dan teman-teman itu kuliah, itu sudah masuk dalam zona pemantapan. Makanya ingat, jangan sampai menyesal, karena penyesalan itu pasti datang di akhir. Kalau di depan apa namanya Mbak Safa? Pendaftaran. Ya, tetap semangat. Oke, mungkin sekian saja pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk Ayah yang sudah meluangkan waktu hari ini, dan makasih juga buat staff backstage Mama dan Adik yang udah bantu ngawasin kamera dari belakang. Dan saya di sini sebagai pewawancara sekaligus editor dari video ini ingin mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika ada hal yang sekiranya menyinggung beberapa penonton atau hal yang mungkin kurang mengenakan. Dan semoga semuanya bisa terhibur dan mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe channel Turi News. Dan kita tutup mungkin videonya dengan jargonnya SMA 3. Ayah tahu kan sudah? Sudah tahu. Oke. 1, 2, 3. Bravo, Bawi Karsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.